Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengungkapkan bahwasanya selesai dari perang Tabuk, kemudian pulang menuju Madinah, para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat dan bermalam di sebuah tempat. Ketika orang-orang tengah tertidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba Ibnu Mas'ud terbangunkan dengan sebuah suara yang berasal dari luar tendanya. Beliau kemudian bangun. Beliau kemudian melihat apa yang tengah terjadi di luar sana, dan subhanallah, beliau menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat beliau iri, yang membuat beliau menangis sambil mengatakan ya laitani kuntu makana. Ya Allah, seandainya aku di tempat dia. Beliau melihat sebuah pemandangan di mana pada saat tersebut, di malam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tengah berkumpul. Kemudian Rasul tengah berada di bawah liang lahat, dan dua sahabat yang mulia tengah memanggul seorang jenazah. Rasul di bawahnya, di dalamnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, sini, ayo masukkan sini. Lalu kemudian dengan kedua tangannya Rasul menerima jenazah tersebut, dan dengan kedua tangannya Rasul memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat, dan dengan kedua tangannya beliau kemudian mengusap atau memegang jenazah tersebut sambil mengatakan Allahumma inni kuntu radin bihi fardi bihi. Ya Allah, sungguh saat ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku sudah ridho sama sahabat ini, maka tolong ridhoi dia. Aku telah ridho sama orang ini, maka ridhoi dia. Ini yang kemudian membuat Ibnu Mas'ud mengatakan ya laitani kuntu makana, seandainya aku di tempat dia. Kenapa? Karena Rasul mendoakan kebaikan dia buat sahabat yang mulia ini. Rasul malah telah meridhoi sahabat yang mulia ini. Kedua tangan Rasul sudah mengangkat beliau, memegang beliau, memasukkan ke dalam liang lahatnya. Dan cukup ini semua sebagai keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini sebenarnya. Ikhwanul fillah rahimakumullah.
Tapi ya itu yang terjadi. Beliau mengatakan, ya laitani kuntu makana. Seandainya aku di tempat dia. Siapakah sahabat yang mulia ini? Namanya Abdullah Dzul-Bajadaini. Seorang sahabat yang diungkapkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah dan beliau kemudian menerima dakwah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keluarganya menentang, nolak gitu. Dalam beberapa riwayat yang lain, dulu beliau seorang anak yatim piatu, diurus sama kedua paman dan bibinya. Kemudian diberi pekerjaan, diberi nafkah, segala macam, sampai dia menjadi orang yang super mewah hidupnya, nyaman hidupnya gitu. Tapi ketika ada panggilan dari Allah, ajakan dari Rasulullah SAW, beliau tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ketika tahu keluarganya, subhanallah, disiksa Pak, disiksa. Dan penyiksaan tidak seperti penyiksaan yang kita lihat saat ini, sekedar penjara selesai 2-3 tahun keluar, enggak. Lebih dahsyat daripada itu. Makanya kita melihat Sumayyah, ibunya sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, sampai ditusuk dari kemaluan sampai ke punggung. Untuk apa? Untuk akidah, untuk tauhid, untuk al-iman, untuk la ilaha illallah. Tapi karena hidayah sudah masuk dalam hatinya, sahabat yang mulia ini kekeh pengen menghadap Rasulullah SAW. Sampai keluarganya yang nyerah kemudian dan mengatakan, baik kalau begitu, kalau ente pengen ikut agama Muhammad, tinggalkan semua kekayaan yang pernah kami berikan kepadamu. Dan dia lepaskan semuanya, termasuk diriwayatkan 2 helai pakaian yang dia gunakan dia copot, dia jalan dalam keadaan telanjang. Untuk apa? Hidup bersama kaum muslimin di Madinah. Di tengah perjalanan menemukan 1 helai kain. Dia sobek bagi 2, kemudian dia gunakan seperti orang yang tengah ihram, dan berjalan ke Madinah seorang diri dari Mekah dalam kondisi seperti itu. Abdullah Dzul-Bajadaini, ikhwanu fillah rahimakumullah. Saya ungkapkan riwayat ini di awal pertemuan kita. Kenapa? Sahabat-sahabat yang mulia zaman dulu untuk mendapatkan hidayah dari Allah, keimanan dari Allah, perjuangannya sangat luar biasa, ikhwanu fillah. Sangat luar biasa. Makanya wajar kalau kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, usaha mereka untuk mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Sehingga wajar kalau kemudian di akhir hayatnya kemuliaan-kemuliaan yang Rasul dan Allahnya janjikan diberikan kepada mereka, termasuk sahabat yang mulia ini. Nah, kita yang kemudian kadang ingin mendapatkan apa yang seperti mereka dapatkan, usahanya kurang maksimal. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak kepada semuanya, khususnya diri saya pribadi, mari sama-sama kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini. Ini kesempatan yang sangat jarang Allah berikan, yang tidak sembarangan Allah berikan. Ini merupakan sebuah pertanda Allah masih ingin kebaikan buat kita, karena Rasulullah SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Seorang sahabat diungkapkan bertanya ke Rasul, bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba? Rasul mengatakan, Allah akan memberikan taufik kepadanya, kemudahan kepadanya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Dan kita sedang berada di keadaan itu, ikhwanu fillah. Kita tengah berada di sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Malah bukan cuma kesempatan, di tempat yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai yang ada di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci di atas muka bumi adalah pasar-pasarnya. Walaupun memang jujur kita katakan lebih senang berada di mall kan Pak ya, daripada di masjid gitu. Di mall mah banyak penglihatan, banyak warna-warni gitu. Di masjid mah gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata nggak demikian dalam hakikatnya. Karena Allah menyediakan banyak pahala bagi mereka yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid.
Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 kelompok, 7 golongan yang akan senantiasa dapat naungan Allah kelak pada hari kiamat ketika orang-orang sibuk nyari naungan karena kepanasan, karena kesusahan. Rasul mengatakan di antaranya asyabun mu'allakun qalbahu bil masajid. Para pemuda manusia yang hatinya terikat dengan masjid, senantiasa terikat dengan masjid. Ikhwanu fillah rahimakumullah, saya kita sampaikan ini kesempatan yang istimewa, kesempatan yang Allah nggak berikan bebas ke semua orang gitu. Makanya mari sama-sama kita maksimalkan kesempatan ini sehingga mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini, selesainya kita dari tempat dari kajian ini, ada kebaikan yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik, kemudian bisa kita jadikan sebagai landasan dalam beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah, berbicara tentang Nabi maka kita berbicara tentang sosok-sosok yang mulia, sosok-sosok yang tidak akan pernah ada tandingannya sampai kapanpun. Walaupun ada sebagian orang yang mencoba kemudian mengambil sebuah kesimpulan dan pemahaman bahwasanya di atas Nabi ada yang lebih mulia, yaitu para wali, berdasarkan argumen bahwasanya Nabi Musa yang juga malah seorang rasul termasuk ulul azmi itu berguru kepada Khidir alaihi salam, yang para ulama berbeda pendapat apakah nabi atau bukan. Tetapi kata mereka menunjukkan Khidir lebih mulia dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Tapi kita katakan tidak, ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi dan Rasul merupakan makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia kehormatannya, paling mulia. Dan itu merupakan bagian dari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengimani para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kecintaan kepada wali Allah atau ada yang lebih mulia dibandingkan para nabi, maka tidak mungkin Allah menjadikan iman kepada nabi bagian dari rukun iman. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal iman, apa itu iman? Rasul mengatakan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, utusan-utusannya. Dan ini menunjukkan tentang bahwasanya kemuliaan mereka udah cukup, dengan dalil itu udah cukup gitu. Gak ada yang bisa menandingi mereka. Berikut yang kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, berbicara tentang jumlah para nabi, maka kita katakan banyak jumlahnya. Malah para ulama mengatakan dengan ungkapan sejumlah banyaknya bintang di langit. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwasanya jumlah para nabi 2.204. Kalau tidak salah jumlah para nabi 124.000. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ada keterangan menyebutkan jumlah para nabi 124.000, sedangkan jumlah para rasul 315 atau 313. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 para nabi dan rasul saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka kisah para nabi ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan ada sebagian yang kami sembunyikan, tidak kami ceritakan. Karena bisa dibayang Pak, kalau 25 nabi saja yang Allah ceritakan jadinya 30 juz. Coba sekarang kalau 100 kali 4 bisa jadi 120 juz. 30 juz aja kadang kita baca Qur'annya, ya Allah, setahun nggak beres. Kadang nggak beres setahun gitu. Padahal perasaan udah sering satu halaman, tapi kok nggak beres-beres sih. Apalagi kalau kemudian bertambah juznya. Ini subhanallah, hikmah Allah mungkin. Di antara kenapa cuma 30 juz, karena ya itu, Allah tahu kemampuan kita, ikhwan fillah. Cuma 25 nabi dan rasul saja yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalimatnya kadang saya agak kurang setuju ketika ada kalimat nabi-nabi yang wajib diketahui gitu. Sebenarnya yang lain juga harus diketahui.
Selama keterangannya ada, mesti kita yakini kalau memang ada nabi dan rasul namanya fulan. Contoh seperti ada seorang nabi namanya astagfirullahaladzim, muridnya atau yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Siapa namanya yang memberhentikan matahari, Pak? Subhanallah, subhanallah. Ada seorang nabi dalam sebuah riwayat di kalangan Bani Israel yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu memberhentikan pergerakan matahari. Ketika itu beliau dengan umatnya mau menyerang sebuah tempat, kemudian ketika mau nyampe ke lokasi mau maghrib sebentar lagi, dan merupakan sebuah kebiasaan yang udah berlaku kalau sudah maghrib gak boleh perang. Tapi beliau berpendapat kalau ini perangnya besok, khawatir musuh tahu lalu menyiapkan diri lebih maksimal lagi gitu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada matahari, wahai matahari, engkau hamba Allah, aku sama juga hamba Allah. Engkau diperintahkan oleh Allah, aku pun sama diperintahkan oleh Allah. Maka saya minta kepadamu tolong berhenti dulu, biar saya perang dulu, udah beres baru saya akan jalan lagi. Saya lupa nama nabinya siapa, astagfirullahaladzim. Yusha bin Nun, na'am Ustaz, syukran. Yusha bin Nun, atau mengatakan Yusha bin Nun. Sebagian yang mengatakan Nabi Syamun atau Nabi Syamsun di beberapa riwayat. Ikhwanufillah rahimakumullah. Itu nabi-nabi yang kemudian ada beberapa keterangan-keterangan lain yang menunjukkan ada nabi-nabi seperti itu atau ada nabi-nabi itu. Nah, kemudian dari 25 nabi ini Allah pilih lagi menjadi 5 nabi-nabi dan rasul yang memiliki tingkat spesialnya lebih gitulah. Yang kita kenal dengan ulul azmi. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita ngambil beberapa pelajaran tentang salah satu dari 5 nabi ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tentang apanya? Tentang hal-hal yang istimewa tentang terkait beliau. Kenapa demikian? Karena di antara sekian banyak nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, nama Musa merupakan nama yang terbanyaklah kita katakan. 136 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. 136 kali, satu jumlah yang cukup fantastis gitu. Kenapa demikian? Karena memang kita banyak akan menemukan hebatnya beliau. Hebatnya beliau. Seperti contohnya kata sebagian para ulama, di antara kehebatan beliau terkait masalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Walaupun kemudian ada sebagian orang yang mengartikan dengan keliru. Kayak semacam Nabi Daud punya tongkat berarti boleh punya jimat. Kan keliru gitu. Ketika Nabi Musa punya tongkat, bisa membelah lautan, kemudian mengeluarkan air dengan tongkatnya, kemudian menjadi ular dengan tongkatnya. Dikatakan tuh Nabi Musa punya jimat, berarti boleh dong punya jimat? Enggak, kenapa? Karena ternyata Nabi Musa sendiri tidak mengetahui kekuatan tongkat tersebut kecuali setelah dikasih tahu oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Bukan beliau yang kemudian mengada-ngadakan itu gitu, enggak. Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya kemudian kita juga bisa menemukan di antara hal yang istimewa tentang beliau terkait masalah doanya. Ada doa yang pernah beliau ungkapkan ketika beliau dalam keadaan yang sangat secara manusiawi sangat ketakutan gitu. Dikejar-kejar sama Fir'aun, kemudian keluar dari negeri Fir'aun, lalu kemudian pindah ke sebuah daerah, tidak mengenal siapa-siapa. Di sana beliau mengatakan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-24. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Itu doanya. Jadi doanya, walaupun saat itu beliau, afwan ya Pak, dalam bahasa kitanya, secara keadaan beliau dikejar-kejar oleh orang Fir'aun. Secara fisik beliau kelaparan,
Di sana nggak ada orang yang dia kenal. Tapi doanya bukan doa kemudian minta hal-hal yang tadi gitu. Dia hanya mengatakan Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terhadap apa-apa yang kau berikan dari kebaikan, ini fakir, aku sangat membutuhkannya. Dan ternyata dengan doa itu Allah berikan semuanya. Jadi kadang dalam kaidah doa itu kadang apa ya, ada doa-doa yang umum tapi ternyata di dalam sudah mencakup gitu. Kayak semacam contoh begini Pak, ada seorang sahabat Nabi dalam riwayat Imam Muslim, dikunjungi oleh Nabi SAW. Nabi dapat kabar beliau sakit, dikunjungi kemudian sama Rasul SAW. Ketika dikunjungi, sahabat ini dalam keadaan kurus kering, malah kurusnya seperti seekor burung, saking kurusnya. Sampai Rasul mengatakan, ala tadullah, antum berdoa sama Allah. Dia mengatakan, da'autu, aku berdoa sama Allah ya Rasul. Rasul mengatakan, apa doa ente? Dia mengatakan doanya adalah, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau sekiranya engkau akan menyiksa aku kelak di akhirat, tolong jangan sekarang aja di dunia. Biar nanti nggak masuk neraka, udahlah sekarang aja sok siksa sepuasnya gitu mungkin bahasanya lah. Sampai Rasul mengatakan, wallahi la tutiqu, demi Allah kamu nggak akan mampu menahan itu, nggak akan mampu menanggung itu. Kemudian Rasul mengatakan, mau nggak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Apa doanya? Rasul mengajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat kelak, wa qina adzabannar, dan jauhkan dari siksaan api neraka. Itu doanya. Kalau dilihat dari penyakit nggak nyambung, seolah-olah kan begitu. Tapi ternyata subhanallah, dalam kalimat hasanah penyakit masuk di dalamnya. Maka betul kata para ulama, kalau bisa kaidah doa itu adalah doa yang bisa mencakup semuanya gitu. Tidak usah terlalu bertele-tele. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam doanya ternyata kenapa mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir? Karena dalam kalimat khairun, kebaikan ini adalah kebaikan semuanya. Selamat dari Fir'aun, diberikan kemudian makanan karena kelaparan, dan Allah memberikan semuanya. Tiba-tiba ada dua orang perempuan yang pernah ditolong untuk ngambil air, datang lagi menyampaikan, bapak saya pengen ketemu. Akhirnya ketemu, kemudian tiba-tiba bapaknya kemudian nawarin, mau nggak nikah sama salah satu dari putriku? Dan terus begitu kan, sampai akhirnya kemudian berhasil dakwah lagi di daerah Fir'aun, dan akhirnya selamat dari Fir'aun ketika Fir'aun tenggelam di laut. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menarik lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang bercerita tentang beliau, yang mungkin juga ikhwah semua sudah pernah mendengar hadis ini. Tapi tidak ada salahnya barangkali kalau kemudian kita ulang lagi, kita bacakan lagi, sehingga mudah-mudahan jadi penguat. Apalagi sekarang muncul banyak fenomena yang saya merasa ini adalah penyebabnya gitu. Fenomena apa? Fenomena ada guru ada siswa mukul guru sampai terbunuh. Ada kemudian fenomena suami yang jual istri. Ada fenomena yang seorang anak SMP menjadi katakanlah mucikari untuk teman-teman perempuannya. Ada fenomena sekarang kemudian masuknya berbagai macam kita katakan penyebaran narkotika yang makin merajalela gitu. Malah beberapa saat yang lalu ada wawancara dengan orang yang tidak ditampakkan wajahnya. Ternyata penyebaran narkotika udah makin merebak itu di lapas-lapas gitu, karena pasarannya sudah jelas. Dan di antara penyebabnya yang saya kemudian lihat karena gara-gara ada di hadis ini, insya Allah. Apa di antaranya? Saya bacakan hadisnya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Musa kana rajulan hayyan sittira. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam ini merupakan seorang laki-laki hayyan
yang memiliki sifat malu, sitiro, dan senantiasa menutupi tubuhnya. Nabi Musa itu seorang pemalu. Saking malunya beliau tidak berani untuk menampakkan sebagian tubuhnya kepada orang lain, padahal kata para ulama pada saat itu orang masih diperbolehkan mandi bareng dengan orang lain. Tapi Nabi Musa saking malunya nggak mau gitu. Setiap kali mau mandi beliau harus lihat dulu keadaan kalinya, tempat mandinya ada orang apa enggak. Kalau nggak ada baru kemudian mandi. Kalau masih ada ditunggu walaupun sampai malam. Nabi Musa alaihissalam hiyiyan sitiro. Berikutnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan la yura min jildihi syai'un. Tidak pernah terlihat dari kulitnya sedikit pun, saking pemalunya. Istihya'an minhu, karena malu kata beliau. Tapi Rasul mengatakan fa'adahu man adahu min bani Israel. Ternyata sifat pemalu ini jadi bahan olok-olokan bagi Bani Israel, dijadiin bahan cemoohan. Mereka malah mengatakan Musa nggak buka bajunya mungkin punya penyakit kusta, atau mungkin bisulan, atau mungkin gitu. Jadi Musa malu gitu. Itu pernyataan mereka, diolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Padahal olokan mereka hanya sebatas prasangka saja. Akhirnya kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa aradallahu an yubarri'ahu mimma yaqulun. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya diolok-olok, kekasihnya dihina demikian rupa, lalu Allah nggak senang, dan Allah kemudian berencana menginginkan agar olok-olokan ini atau tuduhan ini hilang dari diri Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, ketika Nabi Musa alaihissalam fakhala yauman wahdahu, tengah sendiri dalam keadaan mau mandi, nggak ada orang, dia ke tempat pemandian, kemudian dia buka bajunya, fawadha'a thawbihi ala hajarin, dia letakkan bajunya di atas sebuah batu, kemudian mandi. Setelah mandi beres, beliau keluar dari tempat pemandian, mendekati batu yang di atasnya ada baju beliau, tapi tiba-tiba bajunya Allah mengatakan batu terbang lari. Batu pun kemudian ngangkat gitu ya, terbang gitu, kemudian lari gitu. Sampai Nabi Musa alaihissalam kaget dan akhirnya dia ambil tongkatnya kemudian mengejar-ngejar batu tersebut dalam keadaan telanjang. Dia mengatakan ya hajar, thawbi, thawbi, batu sini, itu pakaian saya, pakaian saya, pakaian saya. Dikejar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan terus dikejar hatta intaha ila mala'i min Bani Israel, sampai kemudian tanpa dia sadari nyampe ke perkumpulan orang-orang Bani Israel, atau bahasa kita udah nyampe ke tengah kota lah gitu. Udah banyak orang Bani Israel yang berkumpul dan lihat kemudian Nabi Musa dalam keadaan uryanan, telanjang. Semua orang lihat, terutama orang-orang yang punya kedengkian kepada beliau. Rasul mengatakan fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan ahsana ma khalaqallah. Ternyata Musa makhluk yang paling indah. Ternyata Musa alaihissalam makhluk yang paling luar biasa. Cacat tuh yang mereka tuduhkan nggak ada, kosong, nggak ada sama sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian waqamal hajar, ketika orang semua sudah tahu dan mengakui tuduhan-tuduhan mereka salah, batu pun kemudian turun. Nabi Musa fa'akhadha thawbahu, diambil kemudian bajunya, dia pakai bajunya, dia ambil tongkatnya, dipukul batunya kemudian. Cepret. Baju dipukul kemudian. Batu dipukul sama tongkatnya Nabi Musa sampai dikatakan ada pengaruh, jadi kayak dengkok Pak ya, apa bahasanya tuh. Yang awalnya begini jadi begini gitu. Ada bekas gitu. Pukulan Nabi Musa, padahal batu dipukul pakai tongkat, bukan dipukul pakai besi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya fadzalika qauluhu ta'ala. Kemudian Rasul menyampaikan sebuah ayat kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti perasaan Musa, yang kemudian akhirnya Allah menghilangkan tuduhan-tuduhan itu. Wa kana indallahi wajiha, dan sungguh Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ini hadisnya. Terus kaitannya apa? Kaitannya malu, Pak. Kaitannya malu. Kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan, banyak fenomena yang terjadi karena sifat malu ini sudah mulai hilang dalam diri karakter manusia, terutama seorang muslim yang kita bahas. Yang ada adalah saat ini kebanyakan orang tua diantaranya juga malah lebih pede ketika anaknya pede gitu. Nggak pede kalau anaknya malu gitu. Kan banyak orang muslim yang kemudian anaknya disuruh jadi modeling lah, padahal perempuan yang seharusnya jaga diri, jaga aurat, malah mengharuskan ikut les modeling lah, padahal dia seorang muslim. Atau kadang kalau anak pemalu didorong-dorong agar kemudian berani gitu, padahal tidak seharusnya demikian. Ketika anak gak mau belajar dibiarin, ketika anak gak mau semangat dibiarin, ketika anak malu untuk belajar dicuekin, padahal ini yang kemudian seharusnya terbalik gitu. Ya, kita sedikit saat ini insya Allah ke depan berbicara masalah malu. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, di antara nasihat-nasihat para nabi terdahulu adalah idalam tastahi fasna ma syi'ta, kalau ente enggak punya malu maka silakan berbuat sesuka ente. Maka sebagian para ulama mengatakan ini secara tidak langsung memberikan sebuah pelajaran atau kesimpulan kalau ketika malu tidak ada, apapun bisa terjadi. Ketika malunya sudah enggak ada, apapun tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena ada keutamaan malu, yaitu ternyata malu itu senantiasa berqarinah, berdekatan, berdampingan dengan keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebuah hadis yang sangat luar biasa, riwayat Imam At-Tabrani, beliau mengatakan al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dengan iman itu senantiasa berdekatan, bergandengan, berdua-duanya bareng gitu. Wa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya diangkat, dicabut, hilang gitu, rufi'al akhar, maka yang lain pun ikut hilang, yang lain pun ikut gak ada. Saya kadang suka aneh dengan sebagian yang mengaku, subhanallah, ada sebagian LGBT Pak ya, ngaku saya muslim tapi saya pede kok begini. Kan error gitu. Ada Pak di beberapa, dulu malah kalau dulu kan ada majalah Sabili Pak ya. Kasus ini sebenarnya udah pernah diungkap di Sabili, kemudian ada diwawancarai dan dia mengatakan saya nggak ada masalah kok, biasa-biasa aja, sebagai muslim saya biasa sholat segala macam. Ini juga biasa gitu. Ya Allah. Padahal saya berpikir gitu, kenapa ngomongnya aja nggak malu gitu? Kenapa ngomongnya aja nggak malu gitu? Seharusnya nggak begitu. Ketika seorang suami membeberkan kepada orang lain terkait hubungannya dengan istrinya, maka dia merupakan makhluk yang paling buruk di hadapan Allah. Maka bagaimana dengan orang yang membeberkan keburukan yang udah jelas lebih buruk dibandingkan zina? Wallahu musta'an. Malu ikhwanu fillah rahimakumullah. Apa itu malu? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya malu itu merupakan sebuah sifat atau karakter yang dengan sifat tersebut seseorang terhalang untuk berbuat maksiat dan terdorong untuk berbuat kebaikan. Itu malu. Makanya wajar kalau tadi saya katakan senantiasa beriringan dengan iman, karena imanlah begitu fungsi iman. Mendorong orang untuk berbuat kebaikan dan menahan orang untuk berbuat kemunkaran. Itu iman kan fungsinya, di antaranya gitu. Atau dalam bahasa Arabnya sebagian mengatakan khulukun atau khalqun yamnahuhullahu al-abda, satu karakter, satu sifat yang Allah benamkan ke diri seorang manusia
seorang hamba kemudian fayakufuhu anirtikabil qabaihi, yang dengannya dia terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang qabih, yang buruk, yang jelek, wa yahutsuhu ala fi'lil jamil, dan mendorong dia, memotivasi dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu malu, ikhwan fillah rahimakumullah, secara pengertian. Kalau secara bahasanya malu sering diartikan dengan al-himsyah wa taubah. Jadi senantiasa merasa banyak salah, dan al-himsyah sopan santun gitu. Secara bahasanya begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, malu merupakan sebuah sifat tadi yang bisa menahan seorang melakukan kemungkaran dan mendorong seorang berbuat kebaikan. Pengertian ini juga sekaligus sebagai di antara keutamaan sifat malu. Selain itu, keutamaan malu adalah ternyata malu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sifat malu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika di antara ketika berhadapan dengan nama dan sifat Allah, maka dia harus bukan cuma sekedar tahu, tapi berusaha untuk mengamalkan sifat tersebut dalam kehidupannya. Rasulullah SAW mengatakan, innalillahi tis'ata wa tis'una isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, menghitungnya, maka akan masuk surga. Tapi perlu dipahami kata sebagian para ulama, pertama, 99 di hadis ini bukan batasan, bukan hanya 99. Tetapi ini merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan banyaknya nama dan sifat Allah. Jadi bukan 99 saja, ada nama-nama yang lain. Malah ada nama-nama yang tidak Allah sampaikan kepada manusia. Allah sembunyikan di ilmunya berdasarkan sebuah doa yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dibaca oleh orang-orang yang galau. Apabila di antara kalian galau, kemudian membaca doa Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika adun fiya hukmuka madun fiya qada'uka. Ada kalimat nanti as'aluka bikulli ismin huwa laka, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsaka, dengan nama-nama yang telah kau sematkan ke dalam zatmu sendiri. Wa au anzaltahu fi kitabika, atau nama-nama yang telah kau tuliskan di kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang telah kau ajarkan ke sebagian hamba-hambamu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama-namamu yang masih kau simpan di sampingmu, di sisimu gitu. Berarti ada nama-nama yang tidak Allah sampaikan, sebutkan terkait tentang dirinya, terkait tentang zatnya, afwan. Jadi sifat Allah. Dari mana kita mengetahui kalau malu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebuah hadis yang luar biasa, riwayat Imam Abu Daud. Kemudian juga disampaikan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla hayyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha malu. Kemudian sitirun, Allah juga maha menutup. Yuhibbul haya wasitr, dan Allah mencintai, menyukai sifat malu dan sifat menutup. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa idza tasala ahadukum falyastatir, maka apabila di antara salah seorang kalian mandi, hendaklah menutup dirinya. Jangan mandi dalam keadaan terbuka. Malah nanti ada hadis yang menunjukkan, ya wa rahimakumullah, ya tidak, larangan tegas terkait masalah mandi dengan keadaan yang telanjang bulat gitu. La yahillu lirajulin an yangdura aurata akhihi wa la tahillu li imra'atin an tangdura aurata ukhtihi.
Tidak halal bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan juga tidak halal bagi seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Makanya kadang suka bingung ya kalau pas renang gitu. Tapi seorang muslim sebaiknya berhati-hati. Rahimakumullah. Ini yang pertama, yang kedua yang merupakan keutamaan malu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemudian termasuk juga keutamaan malu adalah itu sifatnya para nabi. Sifatnya para nabi. Dan ini banyak dalilnya. Termasuk tadi dalilnya yang kita bacakan hadisnya, Nabi Musa adalah seorang nabi yang pemalu. Malah dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah diungkapkan oleh sebagian para sahabat kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat pemalu gitu, malah lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Contoh sederhananya Allah mengungkapkan sampelnya terkait bagaimana malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pernah suatu ketika Rasul mengadakan walimah di rumahnya, kemudian mengundang para sahabat. Setelah para sahabat beres makan, ternyata para sahabat masih malah ngobrol-ngobrol di rumah Nabi. Sedangkan Nabi sudah terasa kelihatan letihnya, capeknya. Mau ngusir nggak tega, tapi dibiarin juga Rasul udah kecapean gitu. Kenapa Rasulullah Allah mengatakan istiya'an minkum? Jadi saking malunya Nabi SAW nggak berani untuk udah bubar, nggak berani gitu. Rasulullah SAW pemalu. Berikut juga yang merupakan keutamaan sifat malu bukan cuma merupakan sifatnya Allah, sifat para nabi, tapi juga sifatnya para malaikat. Malu sifatnya para malaikat. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW pernah suatu ketika diungkapkan sedang di rumah sendiri, tiba-tiba kemudian dengan beberapa sahabat waktu itu. Kemudian tiba-tiba dia ngetuk pintu. Ketika dikatakan siapa? Saya Abu Bakar As-Siddiq. Boleh masuk gak? Silakan masuk. Kemudian masuk Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu Rasul tengah berada dalam keadaan sebagian pahanya kelihatan. Masuk kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu kemudian datang Umar, minta izin masuk. Rasul izinkan juga masuk. Dan Rasul masih dalam keadaan yang sama, sebagian pahanya kelihatan. Lalu kemudian ketiga datang orang yang bernama Utsman, minta izin kepada Nabi untuk masuk. Dan ternyata sebelum Rasul mengizinkan, Rasul bangun terlebih dahulu, merapihkan pakaiannya, menutup sebagian pahanya, kemudian menyuruh Utsman untuk masuk. Ketika beres, bubar semuanya, sebagian sahabat nanya, Rasul kenapa tadi kau berbeda sikapnya ketika dengan Umar, Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala astahi min rajulin yustahya minhul malaikah. Emang tidak boleh ya saya merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Karena dikabarkan Utsman merupakan seorang sahabat yang sangat pemalu, sampai malaikat pun malu kepada beliau. Di antara sifat malunya ada yang mengatakan walaupun kayaknya terlalu berlebihan gitu, itu beliau kalau buang air kecil katanya tidak melihat kemaluannya. Atau ada yang mengatakan kalau buang air kecil itu di tempat-tempat yang gelap. Wallahu alam betul apa tidaknya. Tapi saking malu, tapi kita yang jadi poinnya adalah Utsman bin Affan merupakan sosok sahabat yang malaikat malu kepada beliau. Berarti malaikat punya sifat malu. Atau ada keterangan nanti bahwasanya malaikat yang senantiasa mendampingi kita ketika kita hubungan dengan istri kita atau pasangan kita, maka dia memisahkan diri. Kenapa? Karena malu, kata sebagian para ulama. Itu poin yang keempat. Keutamaan malu adalah malu merupakan sifatnya para malaikat. Berikutnya kemudian juga merupakan keutamaan malu, bahwasanya malu itu merupakan sebuah perbuatan yang akan mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, al-haya'u minal iman wal iman fil jannati. Malu itu sebagian dari keimanan, dan iman itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Iman, ikhwanu fillah rahimakumullah. Malu. Berikutnya kemudian diungkapkan bahwasanya malu juga merupakan akhlaknya kaum muslimin, akhlak Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli dinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqul islami al-haya. Dan akhlaknya orang-orang Islam itu adalah malu. Malu, ikhwan fillah rahimakumullah. Itu diantara keutamaan terkait malu. Berikutnya kemudian pembagian malu. Malu kalau kita bagi ada dua bagian diantaranya. Ada malu yang merupakan watak dan pembawaan manusia, bawaan gitu. Ada kemudian malu yang timbul karena adanya usaha. Yang timbul karena adanya usaha. Sebagaimana malu watak bawaan itu malu yang pernah dimiliki oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika bersama dengan Heraklius, dan Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan terkait bagaimana karakter Muhammad, sifat Muhammad. Ternyata beliau berkata dengan sejujur-jujurnya, kalau Muhammad begini, begini, begini. Kadang kalau perang kita menang, kadang kita kalah. Yang ikut kepada beliau kebanyakan orang-orang bawah. Makin hari bertambah pengikutnya. Dengan jujur beliau katakan. Malah kemudian diungkapkan bahwasanya Abu Sufyan pernah mengatakan setelah berkata begitu, fa wallahi, demi Allah kata dia, laulal haya min an ya'thuru ala kadhib lakadzabtu alaihi. Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya bukan karena rasa malu, aku pasti bakal bohong sama Heraklius. Kan bisa aja kan mengatakan, enggak, Muhammad itu tukang bohong, tukang sihir. Enggak, tapi enggak, kemudian enggak berkata begitu. Dia mengatakan di depan Heraklius seadanya. Kenapa? Karena rasa malu, kata beliau. Ini sifat bawaan. Jadi pada hakikatnya semua manusia yang Allah ciptakan punya sifat ini. Yang kedua kemudian sifat atau malu yang muncul karena usaha. Yang muncul karena usaha. Dan ini yang kemudian perlu kita tingkatkan. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi diantaranya, dengan memperbanyak pengetahuan tentang agama, tentang hukum. Insya Allah ketika tahu akan menjadi benteng dalam berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dari sisi yang lain, ikhwanu fillah rahimakumullah, malu juga terbagi dua. Ada malu yang memang dipuji, ada malu yang tercela. Kalau tadi lihat dari satu sisi, yaitu antar pembawaan dan usaha. Kalau ini lihat dari sisi baik buruknya gitu. Ada malu yang memang betul-betul baik, ada malu yang memang sebenarnya itu nggak baik gitu. Walaupun Rasulullah SAW pernah mengatakan di sebuah hadisnya, innal haya la yati illa bi khairin, bahwasanya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali hal-hal yang baik saja. Namun ada beberapa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan. Seperti apa? Malu dalam mencari ilmu. Malu dalam mencari ilmu, terutama ilmu yang terkait masalah ibadah, masalah akidah, masalah ad-din. Ini tidak sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat tidak dianjurkan. Malah seharusnya seorang muslim senantiasa bersemangat bertanya kepada orang-orang yang paham terkait masalah yang dihadapi ketika berkaitan dengan masalah agama. Jangan sampai ada sifat malu. Dalam sebuah ungkapan para ulama, ilmu itu tidak akan didapat oleh dua orang, minal mustahyiin wal mustakbirin, yaitu nggak akan didapat oleh orang yang punya rasa malu dan punya sifat sombong.
Dan para sahabat sudah memberikan contoh kepada kita. Mereka tidak pernah merasa malu bertanya kepada Rasulullah SAW, walaupun itu pertanyaan terkait masalah hal-hal yang kayaknya agak sungkan, agak malu untuk ditanyakan. Seperti contohnya Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW terkait masalah seorang perempuan. Ya Rasulullah, idza talamatil mar'ah hal wajibat alaihi al-ghusl? Rasul, kalau seorang perempuan bermimpi wajib mandi enggak? Rasul mengatakan, nah, idza ratil ma, ya, kalau dia lihat basah ada cairan gitu dia wajib mandi. Kemudian dulu juga seorang sahabat Ansor dengan Muhajirin pernah berbeda pendapat terkait masalah mandi juga. Apakah mandi itu disebabkan karena masuknya dua kelamin atau enggak gitu? Kemudian mereka bertanya kepada Aisyah, mengatakan, Aisyah, saya ingin bertanya kepadamu, tapi malu bertanyanya. Kenapa? Aisyah mengatakan, antum gak usah malu, seperti antum gak malu bertanya kepada ibumu, dan aku adalah ibumu, kata Aisyah. Beliau mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya, apakah seseorang, maksudnya suami dengan istri ketika hubungan kemudian maksudnya tidak sampai keluar tetap wajib mandi apa enggak? Kemudian Aisyah mengatakan, idza massal khitanu al-khitana wajib al-ghusl. Kalau kemaluan sudah menyentuh kemaluan, maka wajib mandi. Ini untuk masalah yang urgen, yang sensitif, tapi ditanyakan kenapa? Karena terkait masalah akidah, masalah ibadah. Karena kalau enggak, khawatir keliru terjadinya gitu. Kayak semacam contoh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berpapasan dengan Nabi SAW, kemudian dipanggil, tapi ketika dipanggil malah dia nggak menemui Nabi, dia lari ke rumahnya. Sampai kemudian datang tiba-tiba duduk di samping Nabi. Rasul nanya, ente kemana tadi? Ane panggil diem aja. Dia mengatakan, Rasul, saya junub dan saya khawatir, saya takut kalau duduk bersamamu dalam keadaan junub. Rasul mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, innal muslima la yanjus. Orang muslim itu enggak najis. Jadi enggak ada masalah gitu kalau junub kemudian ngobrol. Enggak harus mandi dulu. Yang harus mandi itu ketika berkaitan dengan masalah ibadah. Ya rahimakumullah. Salat maksudnya. Jadi itu malu yang buruk ketika sifat malu ini dimiliki oleh seseorang pencari ilmu. Harusnya adalah terus dia kemudian menghilangkan rasa malunya, sehingga bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya, dan akhirnya mudah-mudahan makin bertambah amal-amal solehnya. Ini ikhwanufillah rahimakumullah. Dan terakhir barangkali, malu yang sesungguhnya yang diminta oleh Islam. Dalam sebuah hadis Rasul SAW pernah berkata kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian merasa malu di hadapan Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian para sahabat sebagian mengatakan, Rasul, istahyaina, kami sudah perasaan sudah punya sifat malu. Rasul, kenapa? Rasul kemudian mengatakan, man istahya minallah, barang siapa yang memiliki malu kepada Allah, falyahfadi ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuri al mauta wal bala wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Rasul mengatakan, orang yang benar-benar punya sifat malu kepada Allah adalah pertama orang yang menjaga kemaluan, menjaga perut dan kemaluannya. Kemudian orang yang senantiasa mengingat kematian, dan orang yang kemudian senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat, sehingga taraka zinatad dunia, meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Maksudnya lebih fokus kepada akhirat, tapi tetap tanpa tidak harus meninggalkan kehidupan
dunia, karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, malu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi yang lebih ditekankan lagi adalah malu terkait masalah kemaluan. Kita dipinta untuk menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian senantiasa kita mengingat akan kematian, sehingga mudah-mudahan terdorong untuk beramal baik yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, dan kemudian memaksimalkan diri dalam beribadah, sehingga dengan ibadah-ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala makin memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah, itu barangkali sedikit pembahasan di pertemuan siang kita kali ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat malu, dan kita harus senantiasa berusaha mengajarkan sifat malu ini kepada anak-anak kita, karena malu insya Allah akan senantiasa mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Namun kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya malu dalam mencari ilmu bukan hal yang positif. Malu dalam kebaikan juga bukan hal yang positif. Tapi malu dalam hal kebaikan justru bisa menghilangkan kesempatan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Maka sebaliknya, kalau ada peluang kebaikan, kita berikan semangat kepada anak kita untuk semangat meraihnya. Ikhwanu fillah rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang kemudian kita ungkapkan di kesempatan siang ini, sekali lagi ada pelajaran, ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik, kemudian mudah-mudahan bisa menjadi pendorong kita untuk beramal lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.